Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu. Selamat datang kembali sobat-sobat di channel saya. Semoga pada hari ini pada disehatkan dan diberkahkan kita semua mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit yang saya tahu dalam pembahasan soal agama. Jadi agama itu apa? Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu ya, atau ada yang belum tahu. Jadi agama itu apa? Nah, di sini mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dengan detail. Jadi teman-teman wajib menonton videonya sampai selesai biar tidak ada kesalahpahaman atau gagal paham ya. Mungkin kebanyakan orang pada bertanya, apakah semua agama itu sama? Nah, di sini saya akan membahas, kita mengupas tuntas soal agama, apakah itu sama semua, khususnya di Indonesia, atau beda. Nah, teman-teman, kita mulai dari kata agama. Jadi agama itu sebenarnya adalah dari bahasa luar ya, bahasa luar negara kita, Yunani kalau tidak salah. Jadi kalau kita terjemahkan istilahkan itu artinya, ada artinya maksudnya, yaitu agama. A-nya itu adalah tidak ya, gamanya adalah kekacauan. Jadi dari sini kita tahu, berarti orang yang memeluk agama, orang yang menganut, mempunyai agama maksudnya, itu berarti mereka tidak mengacau, sifatnya tidak mengacau. Dan agama di Indonesia itu ada 6 ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain yang tidak saya sebutkan. Nah, itu agama. Nah, jadi kita semua sebagai pemeluk agama itu semestinya tidak saling mengacaukan, tidak saling rusuh, tidak saling mengganggu, maksudnya harus rukun. Nah, itu dari agama. Sebenarnya itu dasar banget ya, teman-teman, sobat-sobat. Nah, terus mungkin teman-teman ada yang berpendapat di luar agama Islam mungkin ya, kok kenapa orang-orang Islam pada mengakui agamanya itu paling sempurna di antara agama lain. Nah, di sini saya bakal meluruskan, memberitahu ya dengan nalar dan pengetahuan ya dari Ustadz Kiai gitu. Tapi ini bukan Ustadz Kiai biasa ilmunya. Jadi ini adalah sebuah kebenaran yang harus dikupas. Jadi supaya saya pribadi dan teman-teman tahu apakah itu agama, dan Islam itu apa, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya apa. Saya pribadi juga sedang memeluk agama Islam. Kita tidak ada paksaan ya, karena itu keyakinan kita sendiri. Kita condongnya, cocoknya kita memeluk agama apa dengan kesukaan sendiri. Jadi tidak ada pemaksaan. Karena yang saya tahu ujung-ujungnya adalah sama. Kita disuruh berbuat kebaikan kepada semua makhluk Tuhan, itu saja. Tidak ada yang spesial, semua agama adalah sama. Nah, sebelum maksud saya menonton video ini sampai selesai tidak ada yang salah paham atau gagal paham ya. Takutnya baru nonton separoh, ntar di luar, wah ini ajaran sesat dan lain-lain. Tidak, teman-teman. Ini yang saya tahu adalah kebenaran soal agama, Islam dan lain-lain. Yang tadi agama artinya tidak mengacau. Kalau Islam itu artinya adalah selamat ya, dari kata Indonesianya adalah selamat. Itu Islam itu berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi dari budaya Arab. Oh ya, yang tadi, kenapa kok Islam sangat mengakui agamanya paling sempurna? Nah, saya luruskan di sini.
di ayat emang ada ya di Al-Quran ya, inna dina indallahi Islam. Jadi sebenarnya agama yang paling sempurna bagi Allah adalah Islam. Nah, tadi yang saya bilang, Islam tadi artinya apa? Islam dari kata bahasa Arab, Indonesianya ada selamat. Jadi kalau kita terjemahkan yang tadi, kita artikan makna dari Al-Quran tadi, sebenarnya Tuhan atau Allah itu adalah mempunyai agama yang sempurna, yaitu Islam. Islam di sini maksudnya bukan benda atau kelompok orang yang disebut Islam, bukan, tapi perilaku. Yang disebut agama sempurna itu adalah selamat. Maksudnya apa? Saling selamat, menyelamatkan kepada semua makhluk. Jadi di sini kita paham, sobat-sobat ya, walaupun orang beragama Islam itu belum tentu dikatakan sebagai Islam kalau kelakuannya belum bisa menyelamatkan diri sendiri, keluarga, teman, dan orang-orang di sekitarnya. Atau masih menyusahkan, misalkan ya, sering mengganggu, menghujat, mengacau, nah itu bukan disebut Islam. Jadi yang disebut orang beragama Islam adalah sesuai dengan tingkah lakunya itu sendiri yang bakal menyelamatkannya. Jadi supaya tidak gagal paham. Jadi kita jangan dibodoh-bodohin, merasa paling benar sendiri. Walaupun saya sedang memeluk agama Islam, walaupun sambil belajar, saya tidak mengakui agama yang saya pegang ini adalah sempurna. Jadi yang menyempurnakan dan menyelamatkan kita ini adalah bukan agama ya teman-teman ya, tapi kita sendiri. Karena yang disebut agama atau Islam, Kristen, Buddha itu adalah pedoman saja, kitab, anjuran yang harus kita pelajari. Ujung-ujungnya adalah perilaku yang bakal menyelamatkan kita, teman-teman. Nah, saya mau menjelaskan tadi Islam ya. Dari kata bahasa Arab, Islam itu selamat, terjemahan Indonesianya. Atau Kristiani, saya belum paham Kristiani, tapi pasti ujung-ujungnya anak Tuhan di Kristiani, Yesus, itu menganjurkan kebaikan atau Rohul Kudus suci. Berarti ujungnya disuruh suci umat Kristiani, bener nggak? Kalau hati kita suci, maka kita otomatis bisa saling menyelamatkan diri sendiri dan makhluk Tuhan. Buddha. Nah, kalau Buddha itu artinya adalah berbudi. Nah, sama saja. Kalau kita berbudi berarti kita bisa menyelamatkan yang lain. Hindu juga pasti sama, mengajarkan kesucian, Konghucu dan lain-lain juga sama. Nah, jadi teman-teman, jadi semua agama itu adalah sama. Orang yang memeluk agama berarti orang yang tidak menyukai kekacauan, keributan dan lain-lain. Istilahnya saling damai. Itu yang beragama. Apa saja agamanya ya terserah, yang penting dia tidak berbuat kekacauan. Agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu dan lain-lain. Nah, itu bebas. Yang penting tidak saling mengacaukan. Dan ujung-ujungnya kita disuruh berbuat kebajikan. Kita memeluk agama ini, kita disuruh berbuat kebajikan, jadi sama. Ujung-ujungnya kita disuruh memperoleh keselamatan, keberkahan, kesucian, dan berbudi pekerti yang luhur. Ya. Jadi teman-teman ya, biar gak gagal paham, jadi harus kita pikirkan, jangan ikut-ikutan omongan orang lain ya. Nah gitu. Nah, dan sekarang kebanyakan di Indonesia agama yang dahulu masuk, yaitu, dan kemudian kalau kita melihat di Indonesia, negara kita sendiri, itu ada beberapa budaya dari luar masuk ya ke Indonesia. Contohnya adalah budaya Arab. Walaupun dulunya ajaran agama Islam datang ke tanah Jawa itu dari Arab, tapi sekarang budayanya sudah merajalela ya teman-teman ya. Begitupun dengan Cina, dulu kekaisaran Cina ke Jawa, itu cerita dari wali ya yang nikah sama anak kaisar. Nah itu dari Cina. Jadi keturunan Arab dan Cina di Indonesia ini adalah sudah banyak teman-teman. Jadi
secara perlahan-lahan budaya mereka menjadi dominan di budaya Indonesia sendiri. Kalau bisa, kita harus mempertahankan budaya Indonesia sendiri gitu. Misalkan Islam, kita agama Islam, kita jangan mengikuti budaya dari Arab. Kita Kristen, kita jangan mengikuti budaya dari luar juga. Buddha juga sama, Hindu juga sama, Konghucu. Nah, kita harus mengikuti budaya negara kita sendiri, yaitu Nusantara, teman-teman. Jadi jangan sampai budaya kita sendiri ditinggalkan. Nah, emang beragama itu perlu ya, tapi kebudayaan kita harus dijaga supaya langgeng nantinya bakal dinikmati oleh anak cucu buyut kita ke depannya. Kalau kita bukan hidup di hari ini saja, bukan hidup di beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun sekarang saja, tidak. Kita bakal hidup mempunyai keturunan sampai ribuan tahun dan seterusnya. Mudah-mudahan ya. Nah, begitu saja mungkin yang saya sampaikan. Ilmu saya sangat terbatas, saya masih belajar sama orang-orang ya. Yang penting kita belajar mengkaji, menelaah, memeriksa mana yang benar dan mana yang salah dengan akal ilmu kita dan dari keimanan kita masing-masing, supaya kita tidak salah jalan, tidak salah dengar. Jadi kita tidak boleh mengikuti omongan orang lain, jadi kita harus kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, menyinggung dan lain-lain ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang gagal paham di sini. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang gagal paham di sini setelah saya sampaikan soal agama dan lain-lain. Dan tidak ada salah paham di antara kita. Di saat saya menceritakan tadi, menyampaikan agama dan kebudayaannya juga di Indonesia. Begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam marhaba.